Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi dalam video ini adalah tipe data yang dibuat secara enumerasi, yaitu salah satu tipe data bentukan yang dapat didefinisikan sendiri oleh programmer atau coder. Sebagai prasyarat untuk mempelajari materi dalam video ini, sebaiknya kita sudah memiliki pengetahuan tentang identifier, tentang variabel, tentang tipe data dasar, tentang input dan output standar, dan indeks data dalam bahasa pemrograman C++. Hal ini akan membantu kita untuk lebih cepat memahami materi tipe data enumerasi ini. Tipe data yang bersifat enumerasi adalah sebuah tipe data yang dibentuk dengan keywords enum. Tipe data enumerasi merupakan satu set konstanta bilangan bulat yang masing-masing konstanta akan memiliki nama dan nilai yang berbeda sebagai sebuah nilai simbolis yang diberikan oleh programmer atau coder pada saat pendefinisian tipe data yang bersifat enumerasi ini. Sedangkan secara default, nilai bilangan atau indeksnya dimulai dari 0, kecuali diatur agar nilai bilangan atau indeksnya sesuai dengan keinginan dari programmer atau codernya. Tipe data enumerasi sering digunakan untuk menyajikan nama-nama anggota dari sebuah himpunan yang terbatas. Misalnya, nama hari. Himpunan hari yang terdiri dari 7 nama hari. Mulai dari hari Ahad sampai dengan hari Sabtu. Atau himpunan nama bulan yang terdiri dari bulan Januari sampai bulan Desember. Enumerasi merupakan sebuah abstraksi atau konsep yang memiliki indeks di dalamnya. Indeks di dalam enumerasi ini secara bawaan adalah bilangan integer yang dimulai dari 0, kemudian 1, 2, dan seterusnya. Itu secara default. Untuk mengakses indeks awal ini, indeks 0 ini, terlebih dahulu harus dibuatkan namanya atau simbolnya. Begitu juga angka 1 ini, indeks 1 ini, untuk dapat diakses itu harus dibuatkan dulu namanya. Indeks 2 ini juga seperti itu, untuk dapat diakses harus dibuatkan namanya. Nah, untuk membuatkan namanya ini, maka disinilah kita membuatnya di dalam sebuah tipe data yang baru. Tipe data yang baru ini, untuk membuatnya diawali dengan, atau untuk mendefinisikannya itu diawali dengan keyword enum. Kemudian nama tipe datanya. Ya, nama tipe data ini kita bisa buat dengan nama apa saja selama masih mengikuti aturan penulisan identifier. Setelah nama tipe data yang kita buat ini diikuti oleh blok nama atau simbol yang nantinya akan mewakili atau menjadi representasi dari indeks yang ada di dalam enumerasi ini. Misalnya di sini, untuk mewakili angka 0 atau indeks 0 ini, untuk merepresentasikan angka 0 ini, itu dibuat sebuah nama yaitu nm nilai 1. Begitu juga dengan indeks 1 ini. Dibuatkan nama nm nilai 2 agar dapat diakses. Begitu juga dengan indeks nomor 2 ini. Untuk bisa diakses dibuatkan juga sebuah nama yaitu nm nilai 3. Ya, ini dan seterusnya. Jadi seperti ini cara mendefinisikan secara umum tipe data baru yang bersifat enumerasi.
Namun secara alternatif, apabila coder atau programmer ingin mendefinisikan sendiri indeks yang ada di dalam enumerasi ini sesuai dengan keinginan, maka cara mendefinisikan ada dengan menggunakan definisi alternatif ini, yaitu pada nama yang mewakili nilai awal itu diberikan nilai sesuai dengan nilai awal yang akan kita gunakan, ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, di sini akan kita isikan sebuah nilai yang akan kita gunakan sebagai nilai awal dari indeks data enumerasi yang akan kita buat. Misalnya di sini secara bawaan ini kan indeksnya 0, dimulai dari 0, tapi programmer ingin menggantikannya jadi 1. Nah, agar bisa diwujudkan seperti itu, maka nilai atau nama yang menjadi perwakilan dari indeks 0 ini itu diisikan dengan nilai 1 di sini, sehingga nantinya indeksnya ini tidak dimulai dari 0 lagi, tapi akan dimulai dari 1. Untuk selanjutnya, nama-nama selanjutnya setelah nama yang mewakili indeks awal ini itu tidak perlu diberikan nilai, karena secara otomatis dia akan mengikuti nilai awal yang sudah didefinisikan di sini. Di sini terdapat sebuah tipe data baru yang dibuat dengan menggunakan keyword enum. Jadi tipe data bentukan ini namanya bukan tipe data enum, tapi tipe data yang bersifat enum. Namanya adalah tipe data hari. Nah, tipe data hari ini terdiri dari himpunan nama-nama hari yang dimulai dari hari Ahad, Selasa, Rabu, Kamis, dan seterusnya. Ahad di sini merupakan simbolis atau nama yang mewakili indeks 0. Kemudian Senin mewakili indeks 1. Selasa mewakili indeks 2, Rabu mewakili indeks 3, dan Kamis mewakili indeks 4. Karena secara otomatis atau secara bawaannya, indeks pertama di dalam susunan nama tipe data yang dibentuk menggunakan keyword enum itu adalah 0. Itu secara default atau secara bawaannya. Namun apabila kita ingin mendefinisikan indeks di dalam tipe data hari ini sesuai dengan keinginan kita, misalnya Ahad ini kita ganti indeksnya menjadi 1, atau indeks pada tipe data hari ini dimulai dengan 1. Caranya adalah nama yang ada di indeks awal ini diberikan nilai 1, ya. Diberikan di sini sama dengan 1, artinya sekarang indeks pada tipe data hari ini adalah 1. Itu indeks awalnya yang sebelumnya 0. Kemudian akan diikuti secara otomatis oleh nama berikutnya, yaitu mewakili indeks kedua. Jadi yang sebelumnya Senin di sini mewakili indeks 1, di sini mewakili indeks 2, karena Ahad di sini sudah dirubah yang sebelumnya 1 yang sebelumnya 0 menjadi 1. Nah, sekali lagi bahwa tipe data bentukan ini bukan tipe data yang bernama enum, tapi tipe data yang bersifat enum dengan tipe data yang memiliki nama baru. Di sini dicontohkan adalah tipe data hari yang berisi nama-nama himpunan hari yang mewakili indeks yang ada di dalam tipe data hari. Contoh implementasinya di dalam kode program adalah sebagai berikut. Contoh implementasi pembuatan data yang bersifat enumerasi di dalam bahasa pemrograman adalah sebagai berikut. Di sini kita akan membuat sebuah tipe data yang bersifat enumerasi dengan nama hari, yaitu dimulai dengan keyword
enum. Jadi bukan tipe datanya yang namanya enum, tapi tipe data enumerasi ini itu didefinisikan dimulai dengan keyword enum. Nah, di sini saya akan membuat sebuah tipe data baru yang namanya adalah hari, yang berisi himpunan nama-nama hari yang dimulai dengan hari, Ahad, Senin, Selasa, sampai dengan hari Sabtu. Di sini kita sudah memiliki sebuah tipe data baru yang namanya hari yang dibentuk dari keyword enum. Jadi namanya adalah hari ya, tipe datanya adalah hari. Nah, ini merupakan tipe data yang sudah kita definisikan sendiri. Sama saja cara menggunakannya dengan tipe data yang menjadi bawaan dari bahasa pemrograman. Misalnya tipe data integer. Tipe data integer ini sebenarnya tipe data yang sudah didefinisikan oleh program C++ sendiri sebagai tipe data bawaannya yang berisi angka berupa bilangan bulat 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, jadi di sini kita bisa pahami bahwa ada persamaan antara tipe data bentukan dengan tipe data bawaan. Nah, yang di sini ya tipe datanya adalah tipe data bernama integer. Kemudian di sini yang kita buat adalah tipe data yang bernama tipe data hari. Nah, tipe data hari ini batasannya adalah hanya nama-nama dari hari. Sementara tipe data integer ini yang menjadi bawaan daripada bahasa pemrograman C++ itu batasannya adalah isinya adalah bilangan bulat. Ya. Jadi sekali lagi bahwa di sini tipe datanya bukan tipe data bernama enum, tapi tipe data bernama hari yang dibuat dengan menggunakan keyword enum. Selanjutnya kita akan membuktikan apakah betul bahwa tipe data yang dibentuk secara enumerasi itu merupakan perwakilan atau simbol dari indeks yang ada pada konsep enumerasi. Kita akan mengakses atau menampilkan nilai-nilai yang diwakili dari masing-masing nama hari ini. Hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kita akan menampilkannya dengan keyword cout. Yang pertama kita tampilkan dulu nilai yang ada pada nama Ahad. Kira-kira nilai yang diwakili oleh Ahad ini adalah indeks berapa? Nah, di sini kita bisa lihat ya. Yang diwakili hari Ahad adalah 0. Ya, bisa dilihat di sini ya. Nah, sekarang kita buktikan. Kita tampilkan ya, kita run untuk melihat angka yang ditampilkannya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Jadi nama Ahad ini mewakili indeks 0 yang ada pada konsep enumerasi ya, tipe data hari yang sudah kita buat. Begitu juga dengan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis kita akan tampilkan. Ya, kita tampilkan sampai hari Sabtu. Jadi kita akan melihat angka atau nilai-nilai indeks yang diwakili masing-masing nama hari ini. Hasilnya adalah seperti ini. Ya, ini secara berurut indeksnya. Hari Ahad mewakili 0, hari Senin mewakili 1, hari Selasa mewakili 2, hari Rabu mewakili 3, hari Kamis mewakili 4, hari Jumat mewakili 5, dan hari Sabtu merupakan nama atau representasi dari indeks 6. Sekarang kita akan merubah
indeks yang ada di dalam nama-nama hari ini atau indeks yang diwakili oleh nama-nama hari ini. Seperti yang kita ketahui secara default, indeks yang diwakili oleh nama-nama yang didefinisikan di dalam tipe data yang bersifat enumerasi itu dimulai dari 0. Sekarang kita akan merubah indeksnya ini dimulai dari 1. Caranya adalah dengan memberikan nilai awal pada nama yang pertama. Misalnya dimulai dari angka 1. Sehingga nantinya indeks dari tipe data baru kita ini, yaitu tipe data hari, itu tidak dimulai dari 0, tapi akan dimulai dari 1. Sekarang coba kita run. Dan hasilnya adalah seperti ini. Jadi indeksnya tidak lagi dimulai dari 0, tapi dimulai dari 1. Ya, hari Ahad mulai dari 1, Senin 2, Selasa 3, Rabu 4, Kamis 5, Jumat 6, dan Sabtu mewakili indeks 7. Setelah tadi kita mendefinisikan sebuah tipe data baru, yaitu tipe data hari menggunakan keyword enum. Sekarang kita akan menunjukkan bagaimana menggunakan tipe data hari ini di dalam sebuah program kecil, ya, atau contoh masalah program. Sama seperti tipe data bawaan dari bahasa pemrograman C++, misalnya tipe data integer, ketika kita ingin mendeklarasikan sebuah variabel yang bertipe data integer, itu harus didahului dengan keyword in, baru nama variabelnya, nama variabel, kemudian diisi dengan bilangan bulat. Kenapa di sini hanya bisa diisi dengan bilangan bulat? Karena sebelumnya tipe data integer ini sudah ditentukan bahwa isinya hanya terdiri dari bilangan bulat, sehingga untuk mengisi sebuah variabel yang bertipe integer itu hanya bisa diisi dengan bilangan bulat. Jadi sama ketika kita di sini telah mendefinisikan sebuah tipe data baru, yaitu tipe data hari, hanya berisi nama-nama hari. Jadi ketika sebentar kita menggunakan sebuah variabel dengan tipe data hari, berarti variabel tersebut hanya bisa berisi nama-nama hari. Misalnya, ya, kita menggunakan tipe data hari untuk membuat sebuah variabel, ya, yang bertipe data hari. Ya, nama variabelnya adalah nama hari. Kemudian isinya adalah salah satu dari nama yang sudah ditentukan yang menjadi nilai yang ada atau nilai yang bisa digunakan untuk tipe data atau untuk variabel bertipe data hari. Dan misalnya di sini saya menggunakan atau saya mengisikan dengan Rabu. Selanjutnya saya menggunakan percabangan if.
if nama hari adalah Rabu, ya, jika nama hari adalah Rabu, maka tampilkan nilai yang ada pada hari Rabu itu, ya, atau tampilkan nilai yang diwakili oleh hari Rabu itu. Untuk melihat hasilnya, kita jalankan kode program yang sudah kita buat. Maka hasilnya adalah 4. Ya, kenapa 4? Karena hari Rabu ini berada di indeks yang keempat, atau hari Rabu ini merupakan nama representasi dari indeks 4. Tipe data hari ini juga kita bisa gunakan untuk menghitung, misalnya berapa hari selisih antara hari yang satu dengan hari yang lain. Di sini contohnya kita ambil selisih antara hari Rabu ke selisih antara hari Jumat ke hari Selasa. Contoh adalah, ya, kita cout hari Jumat, ya, jarak dari hari Jumat ke hari Selasa. Di sini kita bisa melihat bahwa Jumat ini merupakan representasi atau nama yang mewakili indeks 6. Artinya Jumat ini nilainya 6. Sementara Selasa adalah nama yang mewakili indeks 3. Nah, artinya sebentar ketika kita mengurangi antara hari Jumat dan hari Selasa, maka hasilnya adalah 3. Jadi indeks Jumat, indeks ke-6, kita kurangi dengan indeks Selasa, yaitu indeks 3. Hasilnya adalah 3. Untuk melihatnya, kita jalankan kode programnya. Hasilnya adalah seperti ini. Itulah tadi contoh penggunaan tipe data bentukan yang dibentuk dengan menggunakan keyword enum. Contoh implementasinya di dalam kode program adalah sebagai berikut.